Nah, setelah kita mempelajari tentang jaringan hewan yang terdiri dari jaringan epitel, saraf, otot, dan jaringan ikat, maka kita akan masuk ke jaringan pada tumbuhan. Ya. Nah, jaringan tumbuhan nih saya bagi secara garis besar ya, bagi dua, yaitu jaringan yang namanya meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nanti jaringan permanen dibagi lagi menjadi 4, yaitu epidermis, parenkim, pengangkut, dan jaringan penyokong. Jadi kalau kalian minta disebutkan oleh soal, ya diminta disebutkan pada soal, sebutkan 5 jaringan pada tumbuhan, maka kalian sebutkan jaringan meristem. Kemudian epidermisnya langsung kalian bagi menjadi 4, yaitu epidermis dewasanya bagi menjadi 4, yaitu epidermis, parenkim, pengangkut, dan penyokong. Ya, oke. Nah, ini yang membedakan antara hewan dengan jaringan hewan dengan jaringan tumbuhan, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang punya kemampuan untuk terus-menerus membelah diri, ya. Itu yang tidak terdapat pada hewan. Karena itu pada tumbuhan bisa berumur sampai ratusan tahun, ya. Itu khusus untuk tumbuhan berkayu karena tumbuhan ini mempunyai jaringan yang terus-menerus bisa membelah diri, ya. Oke, kita masuk dulu jaringan meristem. Tadi kalian udah tahu jaringan meristem itu adalah jaringan yang terus-menerus membelah diri, ya. Saya bagi dua, yaitu meristem primer atau apikal, ya. Itu jaringan meristem yang berasal dari jaringan embrional, ya. Ini kalian bisa lihat di video tentang pertumbuhan dan perkembangan kelas 12, ya. Kalian kelas 11 ini belajarnya, ya. Nah, jaringan meristem atau apikal ini terdapat di ujung batang maupun di ujung akar. Sehingga gunanya adalah untuk memperpanjang akar dan mempertinggi batang. Ya, jadi akar menjadi panjang dan batang menjadi lebih tinggi itu akibat dari kegiatan meristem primer atau apikal. Oke ya, sampai situ. Terus kita masuk ke meristem sekunder atau lateral, ya. Dia terdapat di samping, ya, bukan di ujung, ya. Nah, meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa, tetapi dia masih bisa membelah diri, ya. Khususnya yang mengaktifkan dia membelah diri adalah air. Jadi contohnya dari meristem sekunder ini adalah kambium, ya. Jadi kambium itu bekerja aktif saat musim penghujan, yaitu pada saat ada air, ya. Dia membentuk lingkaran kayu, ya. Jadi di lingkaran kayu itu akan sangat terlihat bedanya kegiatan kambium pada saat musim hujan dan saat musim kemarau. Saat musim hujan, lingkaran yang dihasilkannya itu sangat besar. Ya, memang kambium ini bertugas untuk membuat diameter batang menjadi lebih besar, ya. Oke, itu meristem sekunder atau lateral, contohnya kambium, ya. Kemudian pada monokotil terdapat namanya meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat pada ruas-ruas batangnya. Itu membuat ruasnya menjadi lebih panjang, ya, itu pada monokotil. Oke, kita masuk ke jaringan dewasa atau permanen. Masuk dulu ke jaringan epidermis, ya. Nah, jaringan epidermis ini hampir sama seperti jaringan epitel pada hewan, ya. Jadi kalian ingat pada hewan epitel, pada tumbuhan epidermis, ya. Karena apa? Itulah bagian terluar daripada tumbuhan, yaitu jaringan epidermis, ya. Karena dia bagian terluar, maka dianya berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya, ya. Oke. Nah, jaringan epidermis ini terdapat pada akar, batang, daun, ya, di permukaan luarnya.
Ciri-cirinya adalah dianya terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk pipih memanjang, ya. Kemudian bagian luar dinding selnya mengalami penebalan, tapi bagian dalamnya itu lebih tipis sehingga dia tidak merata, ya. Kemudian ini yang ingat, jaringan epidermis tidak memiliki klorofil, ya. Jadi di jaringan epidermis tidak terdapat peristiwa yang namanya fotosintesis. Ingat ini ya. Oke. Kemudian selain untuk melindungi jaringan di bawahnya, ya, pada daun jaringan epidermis itu terdapat pada permukaan maupun bagian bawah daun. Dia digunakan untuk membatasi transpirasi atau penguapan air yang berlebihan, kemudian untuk pertukaran gas CO2 dan O2. Ya. Kemudian jaringan epidermis itu bisa melakukan modifikasi atau namanya derivat epidermis, ya. Bisa menjadi kutikula, ya. Jadi kalau kalian lihat pada daun keladi, ya bukan tua-tua keladi ya. Daun keladi itu daunnya agak licin-licin, itu berarti terdapat kutikula, ya. Kemudian pada akar itu adalah rambut-rambut akar, ya. Jadi rambut-rambut yang lebih kecil-kecil itu rambut akar. Kemudian juga trikoma itu pada daun juga. Kemudian ada lentisel pada batang, ya. Dan stomata pada daun. Itu adalah modifikasi dari jaringan epidermis atau disebut dengan derivat epidermis. Ya, ngerti ya? Nah, kalau kalian lihat di sini nih, ada gambar daun, jaringan epidermis pada daun. Ya, ini lihat terdiri dari sel-sel yang satu lapis sel, ya, baik di atasnya maupun di bawahnya. Yang kedua ini ada gambar jaringan epidermis pada batang, ya, dia mengelilingi batang, itu bagian paling luar, ya. Oke, ngerti sampai situ? Ya, kita masuk ke jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena sebagian besar tumbuhan itu terdiri dari jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini itu ditemukan di akar, ya, di batang, terutama pada ampulon dengan lapisan korteksnya, ya. Kemudian di daun, nah di daun ini khususnya di mesofil, ya. Kalau kalian lihat daun nih ya, ada jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau spons, ya. Ini termasuk lapisan mesofil. Di palisade inilah terdapat peristiwa fotosintesis, ya. Kemudian di buah juga terdapat jaringan parenkim, yaitu endosperma biji di dalam buah, ya. Selain itu, di jaringan pengangkut xilem dengan floem itu juga terdapat jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim ini hampir ada di seluruh tubuh tumbuhan. Karena itu ya disebut dengan jaringan dasar. Oke? Nah, ciri-cirinya dia terdiri dari sel-sel hidup. Hati-hati ini ya, karena biasanya jaringan dewasa atau permanen itu terdiri dari sel-sel mati, tapi khusus untuk jaringan parenkim dia terdiri dari sel-sel yang hidup. Ukuran selnya besar, ya, tapi dinding selnya tipis. Kalaupun dinding selnya menebal, yang terdiri dari selulosanya masih lentur karena jarang mengandung lignin. Lignin ini yang membuat dia jadi seperti kaku, ya. Dan bagian-bagian tengahnya sel, ya, bagian tengah sel terdapat vakuola yang besar atau yang disebut dengan vakuola sentral yang berisi cadangan makanan. Kemudian di antara parenkim terdapat ruang antar sel untuk pertukaran dan peredaran gas, ya. Ya, jadi untuk penghubung antara satu sel dengan sel lain itu ada plasmodesmata. Ya, jadi dia mempunyai plasmodesmata. Oke, ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung pada mesofil, khususnya jaringan palisade itu terdapat peristiwa fotosintesis. Jadi jaringan parenkim pun bermacam-macam fungsinya, ya. Jadi ada yang namanya klorenkim,
Itu terdapat pada daun atau batang muda yang digunakan untuk proses fotosintesis karena terdapat klorofil. Oke. Kemudian ada parenkim penimbun, itu biasanya terdapat pada akar, umbi, buah ya. Ini contohnya pada aloe vera ya, lidah buaya. Kemudian ada parenkim air. Ini terdapat pada tumbuhan-tumbuhan sukulen maupun epifit ya. Dan ada airenkim. Ada yang namanya parenkim udara, tempat menyimpan udara, oksigen ya. Oke, itu adalah jaringan epidermis dan jaringan parenkim.